Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arul di A Tutorial dan kali ini kita akan membahas tentang Android Studio. Bagaimana cara menginstal dan setupnya. Oke, sebelum itu terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan sudah like video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga silahkan komentar atau request tutorial yang kalian mau ya, kalau kalian mau request. Oke, langsung saja kita buka browser untuk masuk dan download Android Studio. Oke, kita langsung searching download Android Studio. Nah, di sini langsung terbuka, langsung keluar muncul di halaman pencarian di paling atas sendiri ya. Ini dan ini bisa kita klik. Saya mau klik yang paling atas. Setidaknya biar developernya bayar iklannya karena kita klik. Oke, dan kita masuk ke halaman download. Selanjutnya kita klik download Android Studio ini langsung saja. Nah, di sini ada download Android Studio term and condition-nya ya. Kita baca dulu dari atas sampai bawah sampai selesai. Tentu saja tidak kali ini karena menghabiskan waktu ya, kita langsung aja centang. Tapi untuk kalian sih sebaiknya sih baca ya. Ini sering sekali kita abaikan gitu loh. Oke, kita langsung klik download Android Studio di sini. Nah, belum. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan Internet Download Manager dan kita langsung klik Start Download di sini ya. Oke, kecepatan download saya ada di 4,55 dan mungkin harusnya bisa 6 dan sekitar 2 menit, sekitar 871,6 MB. Kita langsung skip aja. Oke teman-teman, sekarang downloadnya udah selesai. Kita bisa tunggu sebentar. Oke, kita bisa buka foldernya, kemudian kita langsung ke instalasi ya. Di sini sebenarnya kemarin saya sudah download sih ini Android Studio. Oke, dan langsung aja kita double klik atau klik kanan open as administrator ya. Saya double klik aja. Kemudian kita masuk ke instalasinya. Ini nggak ribet sih, sama seperti install software lain, cuma nanti ada beberapa setting yang harus kita lakukan. Oke, nah kita langsung next aja, kemudian kita centang ini ya Android virtual device-nya karena kita nanti butuh ini ya tampilannya. Yang saya butuhkan di sini adalah tampilannya sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kalian hanya untuk kebutuhan main game di PC, game Android di PC, sebenarnya sih tidak perlu menggunakan Android Studio ini ya. Kalian bisa menggunakan emulator-emulator lain yang memang dibuat untuk game dan itu mungkin lebih ringan sih daripada kita menggunakan Android Studio ini. Oke, kemana tadi halaman instalasi? Oke, kita install. Dan instalasi ini tidak terlalu lama tapi ya lumayan lah, kita skip aja ya, kita percepat lagi. Oke, instalasi completed, jadi kita next lagi aja, kemudian langsung aja kita centang start Android Studio ya karena kita langsung mau setup dari AS nya ini. Kita finish and start. Oke, nah di sini muncul di welcome, halaman welcome ya, welcome page-nya Android Studio. Kita langsung configure dulu, konfigurasi untuk Android virtual device-nya ya, AVD Manager. Kita klik di configure sini, kemudian kita pilih AVD Manager. Oke. Nah, sudah kita keluar ini, kita create virtual device ya. Kita create virtual device. Mana tadi? Ini dia. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa pilih TV, phone, Wear OS, tablet, automotive. Karena kebutuhan saya adalah phone, jadi saya pilih phone. Kalau TV ada oke, Wear OS ada oke.
Oh, tablet ada Pixel C, Nexus, otomotif ada. Oke, saya pilih phone, kemudian saya pilih Pixel 3. Di sini udah ada Play Store-nya. Layarnya 5,46, 1080, 440 dpi. Lumayan lah ya. Kita pakai ini atau pakai ini ya? 3A apa? 3 aja lah ya. Oke, saya pakai 3. Kemudian kita klik next. Oke. Kemudian next lagi. Kemudian saya mau ini orientasinya portrait aja, grafik otomatis udah. Ini mau kasih nama tutorial. Oke. Dan finish. Klik finish, kemudian dia akan creating Android virtual device. Oke, sudah. Your virtual device is ready. Kemudian kalau ini sudah ya, ini tutorial, Play Store-nya udah, resolusi bla bla bla, kita play ya, launch this AVD in the emulator. Kita klik. Nah, dia starting AVD ya. Starting AVD. Oke. Ayo muncullah kawan-kawan. Oh iya, terima kasih sekali lagi ya buat kalian yang udah subscribe. Yang belum, silahkan klik tombol subscribe ya, karena setelah ini saya juga akan bikin terus tutorial-tutorial, atau kalian juga bisa request tutorial yang kalian mau ya kan. Oke, ini emulatornya udah jalan di sini. Ini jangan kita close ya, karena kalau ini kita close nanti dia virtual device-nya juga close. Jadi kita minimize saja, kemudian sesuaikan. Ini agak cukup lama dia setupnya. Setelah ini kita juga akan setup. Seperti kalian punya device baru, kalian harus login. Nggak harus sih, tapi ada perintah untuk login Google account-nya. Kemudian juga kita cek juga nanti Android-nya udah 11 atau belum. Kalau belum, apa perlu kita update atau tidak, seperti itu. Kita tunggu dulu dia launch. Oke, jadi pixelnya starting. Kita tunggu sampai dia standby. Oke. Jadi begini tampilannya dari Android kita. Ini kita kayak beli HP baru ya. Oke. HP-nya layarnya gede cuy. Kita masuk ke setting cuy. Kita cek dulu about emulate device. Di sini ada XDA86 T-Mobile Android version 11. Oke, jadi kita coba cek ya di sistem. Kemudian advance, kita cek apakah kita ada updatean atau enggak Androidnya. Checking for update. Checking for update Android 11 5 Juli. Ini kayaknya enggak sih, ini yang terakhir 5 Juli 2020. Oke, no update ya. Sekarang kita setup HP-nya dengan mulai masuk ke account, kita preparing for setup. Nah, ini ada preparing for setup, jadi kita tunggu dulu agar dia selesai dulu ya. Ini finishing system update, dia masih setup mesin di sini ya, Androidnya juga. Jadi kita tunggu sampai dia selesai, baru nanti kita coba login ke akun Google. Kita masuk ke setting, kita coba sekarang bisa apa enggak gitu ya. Kita coba sekarang, kita ke account, kemudian account edit, kita tambahkan ke Google. Oke, add Google. Checking info yang tadi masih preparing ya, kita paksain aja bisa apa enggak. Kita lihat menu di samping kanan ini cuy. Location, display, seluler, baterai, kamera. Ini kameranya virtual ya, jadi kamu bisa set image yang mau tampil di kamera itu apa. Kalau kalian bisa browse di sini.
pakai gambar karena ini nggak connect dengan kamera, jadi ini virtual. Fontnya ini juga nomor. Oke, kemudian directional pad. Oke, mikrofon di sini nantilah kita coba ya. Virtual sensor, alright. Book report ini kalau ada book ya. Snapshot. Nah, snapshot, record and playback ini kita bisa record ini layarnya, kemudian Google Play-nya nanti kita cek dia butuh update apa enggak, kita login dulu. Kemudian ada setting di sini, kita bisa milih ya emulatornya ini theme-nya itu dark atau light gitu. Kemudian screenshot ini kalau kita mau ambil screenshot pakai yang ini, yang gambar kamera ini, dan tempat pad penyimpannya save location-nya itu kita bisa set di sini. Saya pakai di C aja, picture gitu. Kemudian keyboard shortcut to emulator control ya. Udah sih ini aja, nggak ada yang saya rubah di settingan ini, masih default. Dan tombol power ini kita close aja, dan tombol power emulatornya ada di sini, speaker ya. Kemudian ini kita mau flip ya, rotasinya ini buat screenshot tadi, ini zoom. Oke, dan ini sepertinya dia maunya nunggu ini ya, update selesai tadi. Kita tunggu aja sampai dia siap cuy. Tadi mungkin butuh setting up ya. Saya percepat aja. Oh, ini udah masuk rupanya. Nggak jadi. Oke, langsung aja saya mau login dengan akun saya. Oh, ini udah ya. Virtual SD card atau setup. Coba saya setup dulu ini ya. Nanti aja deh. Kita login aja dulu. Nah, kita sudah login akun Google. Kemudian kita cek tadi yang virtual SD card for portable storage, for transferring file media between device. Phone storage, coba kita pakai portable storage. You can move content. Oke, dan bye. Sip. Nah, beginilah tampilannya cuy, Android kita. Lumayan lah, keren lah ya, bisa dapat pixel gitu. Dapat Pixel 3 di PC gitu kan. Kemudian Google Play Store-nya juga udah oke. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian nyari emulator untuk main game, berarti bukan ini yang kalian pakai gitu. Ini biasanya buat mereka yang developer untuk tes aplikasi atau programming tesnya ya. Kemudian juga untuk teman-teman kalian yang mau bikin tutorial dengan preview yang menarik ya, bisa pakai ini gitu. Tapi untuk main game kayaknya enggak lah, ini juga terlalu berat dan tampilannya juga enggak kayak emulator yang memang didesain untuk main game gitu ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena saya akan terus bikin tutorial dan kalian juga bisa request tutorial yang kalian mau gitu. Terima kasih, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.